Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azari Saputrobis dari Tadris Biologi 2 Standbook 2022 Universitas UINSU Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup, reproduksi, dan embriologi hewan. Selamat menyaksikan. Ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan merupakan bidang ilmu yang luas dan kompleks, yang mana mencakup berbagai aspek mulai dari proses pembentukan sel kelamin hingga perkembangan embrio menjadi individu dewasa. Secara garis besar, ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reproduksi hewan dan embriologi hewan. Berkembang biak dan memperbanyak keturunan merupakan ciri khas makhluk hidup. Perbanyak keturunan ini dilakukan melalui yang namanya reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkannya sejumlah besar individu baru yang disebut reproduksi. Reproduksi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di bumi. Mengapa? Karena jika makhluk hidup keberadaannya tidak seimbang, akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Karena setiap hewan memiliki fase-fase reproduksi yang berbeda-beda dan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi sistem reproduksi hewan tersebut. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada hewan melibatkan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Proses ini membutuhkan alat kelamin jantan dan betina untuk terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Terdapat dua jenis pembuahan dalam reproduksi seksual hewan. Yang pertama pembuahan internal, yang kedua pembuahan eksternal. Pembuahan internal. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina dikenal sebagai pembuahan internal, yang mana sel sperma jantan membuahi sel telur betina di dalam tubuh betina. Contohnya pada manusia, sapi, dan lain-lain. Metode ini lebih umum terjadi pada hewan darat. Akan tetapi, beberapa hewan air juga mengadopsi metode ini. Hal ini dapat terjadi dengan memasukkan sperma secara langsung oleh jantan ke dalam saluran reproduksi betina, atau jantan menyimpan sperma di lingkungan yang diambil oleh betina di saluran reproduksinya. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan opovipar. Hewan vivipar. Tahukah kamu bahwa kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, banteng, paus, dan kambing ialah beberapa hewan yang tergolong hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta.
Hewan ovipar. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, kata, ikan mujair, ayam, burung, elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrionya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain adalah kadal dan sebagian jenis ular. Pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal terjadi ketika sel sperma dan sel telur dikeluarkan dari tubuh jantan dan betina lalu bertemu di luar tubuh. Contohnya pada ikan dan amfibi. Pembuahan yang terjadi di luar betina disebut pembuahan eksternal, misalnya katak dan ikan. Sebagian besar pembuahan terjadi selama proses pemijahan. Sinyal lingkungan seperti suhu air memicu pemijahan. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada hewan terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Proses ini umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Terdapat 3 cara reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama, pembentukan tunas. Pembentukan tunas dapat dijumpai pada hidrilla. Tunas terbentuk pada dinding tubuh pada daerah tertentu adalah zona pertunasan. Secara fungsional sama dengan daerah meristematik pada tumbuhan. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi dapat dijumpai pada annelida. Pada annelida satu individu akan terbagi menjadi 2 individu dan selanjutnya kedua individu tersebut akan membentuk segmen-segmen yang baru. Zooid atau calon individu baru dapat dijumpai pada planaria. Calon individu baru telah terbentuk sebelum dilepaskan. Proses ini hampir sama dengan fission, terjadi dalam 2 tahap, yaitu pemisahan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Lalu setiap bagian tumbuh menjadi individu baru, contohnya pada planaria. Yang ketiga ada partenogenesis, yang mana perkembangan sel telur tanpa pembuatan, contohnya pada lebah, semut, kutu air, tawon, dan kutu daun. Organ reproduksi hewan bertanggung jawab untuk menghasilkan gamet, sel kelamin sperma dan sel telur, dan memungkinkan proses pembuahan untuk terjadi. Organ ini bervariasi antar spesies, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi 2 kelompok, organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Organ reproduksi jantan bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Organ-organ ini terdiri dari yang pertama testis. Testis adalah organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum, kantung kulit yang mengantung di luar tubuh. Testis merupakan tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Sperma diproduksi di dalam tubulus seminiferus, sedangkan testosteron diproduksi oleh sel Leydig. Testosteron berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder jantan.
seperti pertumbuhan otot, bulu, dan suara yang lebih dalam. Epididymis. Epididymis adalah tabung panjang yang terhubung ke testis. Sperma yang baru diproduksi dari testis akan disimpan dan mengalami pematangan di dalam epididymis. Di sini sperma akan menjadi lebih motil atau mampu bergerak dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi sel telur. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saluran ini berperan dalam membawa sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Yang keempat ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori adalah organ yang menghasilkan cairan yang membantu sperma dalam perjalanannya. Cairan ini mengandung nutrisi, buffer, dan zat lainnya yang membantu menjaga sperma tetap hidup dan motil. Beberapa contoh kelenjar aksesori adalah prostat. Prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa yang membantu menetralkan keasaman vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa yang menyediakan energi bagi sperma. Yang kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini menghasilkan cairan lendir yang membantu melumasi uretra dan vagina. Kemudian ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa sperma dan urin keluar dari tubuh. Uretra pada hewan jantan lebih panjang daripada betina karena harus berfungsi sebagai saluran untuk kedua zat tersebut. Kemudian ada penis. Penis adalah organ kopulasi yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Penis terdiri dari jaringan erektil yang dapat membesar dan mengeras selama ereksi, memungkinkan penetrasi ke dalam vagina. Kemudian ada organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur, menampung embrio atau janin selama kehamilan dan melahirkan. Organ-organ ini terdiri dari yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium merupakan tempat produksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder betina, seperti pertumbuhan payudara dan pinggul yang lebih besar. Progesteron berperan penting dalam menjaga kehamilan dan mempersiapkan tubuh untuk menyusui. Yang kemudian ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan melewati tuba Fallopi. Pembuahan biasanya terjadi di dalam tuba Fallopi. Kemudian ada uterus. Uterus adalah organ berongga yang menampung embrio atau janin selama kehamilan. Dinding uterus ini terdiri dari otot polos yang dapat berkontraksi untuk mendorong bayi keluar saat melahirkan. Kemudian ada serviks. Serviks adalah bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Serviks memiliki otot yang kuat yang dapat menutup rapat untuk mencegah infeksi dan mencegah kehamilan. Kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan dunia luar. Vagina merupakan tempat sperma masuk dan bayi lahir. Vulva. Vulva itu adalah bukaan luar organ reproduksi betina. Vulva terdiri dari labia mayor dan labia minor yang melindungi pembukaan vagina. Kemudian perbedaan organ reproduksi jantan dan betina. Perbedaan utama antara organ reproduksi jantan dan betina adalah yang pertama, produksi gamet. Hewan jantan menghasilkan sperma, sedangkan hewan betina menghasilkan sel telur. Yang kedua, lokasi pembuahan. Pembuahan pada hewan jantan terjadi di dalam tubuh betina, sedangkan pembuahan pada hewan betina terjadi di luar tubuh atau pada hewan air atau di dalam tubuh pada hewan darat. Kemudian ada kehamilan. Hewan betina mengalami kehamilan, sedangkan hewan jantan tidak.
Jadi, organ reproduksi hewan adalah sistem organ yang kompleks yang mana bertanggung jawab untuk menghasilkan gamet dan memungkinkan proses pembuahan yang terjadi. Sistem ini sangat bervariasi antar spesies, tetapi secara umum organ reproduksi jantan bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma, sedangkan organ reproduksi betina bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur dan menampung embrio atau janin selama kehamilan. Selanjutnya kita membahas asal-usul kejadian terbentuknya embrio pada hewan. Apa itu embrio pada hewan? Embrio merupakan tahap awal perkembangan makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual, dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma sehingga terbentuknya janin. Proses pembentukan embrio disebut embriogenesis dan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan serangkaian tahapan selular dan molekuler. Berikut tahapan singkat pembentukan embrio. Pembuahan. Proses pembuahan diawali dengan pertemuan sel telur dan sperma yang kemudian melebur membentuk zigot. Zigot ini mengandung seluruh DNA dari kedua orang tua dan merupakan sel tunggal yang akan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua ada pembelahan sel. Setelah pembuahan, zigot akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang yang disebut pembelahan sel mitosis. Pembelahan ini menghasilkan sel-sel yang lebih kecil namun jumlahnya semakin banyak. Yang ketiga ada blastulasi. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya blastula, yaitu bola sel berongga yang berisi cairan di dalamnya. Rongga ini disebut blastosol dan sel-sel yang membentuk dinding blastula disebut blastodem. Yang keempat ada gastrulasi. Pada tahap ini terjadi perpindahan sel-sel dari satu sisi ke sisi lain yang sehingga membentuk 3 lapisan utama pada tubuh embrio, yaitu ada ektodem, mesodem, dan endodem. Lapisan-lapisan ini akan berkembang menjadi berbagai organ dan jaringan pada tubuh hewan. Yang kelima ada organogenesis. Setelah terbentuknya 3 lapisan germinal, sel-sel akan berdiferensiasi dan membentuk berbagai organ dan sistem organ. Proses ini disebut organogenesis. Selanjutnya, apa sih arti penting sel kelamin jantan dan betina dalam gametogenesis? Gametogenesis berlangsung di dalam gonad, yaitu testis dan ovarium. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, yaitu sperma dan telur. Gametogenesis adalah suatu proses di mana bakal sel kelamin diubah menjadi sel kelamin yang sangat terspesialisasi sehingga memiliki kemampuan untuk berfusi pada saat fertilisasi dan selanjutnya menghasilkan organisme baru. Gametogenesis melibatkan sejumlah perubahan-perubahan baik pada kromosom maupun pada sitoplasma. Sel kelamin jantan dan betina memiliki peran yang sangat penting dalam gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin berikut arti pentingnya. Pembentukan individu baru. Sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum merupakan komponen utama dalam reproduksi seksual. Peleburan kedua sel ini menghasilkan zigot, sel tunggal yang mengandung informasi genetik dari kedua orang tua. Zigot inilah yang akan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua ada pewarisan sifat. Sel kelamin jantan dan betina masing-masing membawa setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki oleh individu. Ketika kedua sel ini bersatu, jumlah kromosom kembali menjadi lengkap dan informasi genetik dari kedua orang tua diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga ada variasi genetik. Variasi genetik merupakan proses meiosis yang terjadi selama gametogenesis
yang menghasilkan sel kelamin dengan kombinasi kromosom yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan variasi genetik pada keturunan yang penting untuk adaptasi dan kelangsungan hidup spesies. Yang keempat ada kelangsungan hidup spesies. Gametogenesis memastikan kelangsungan hidup spesies dengan menghasilkan sel kelamin yang siap untuk pembuahan dan pembentukan individu baru. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan sel telur atau ovum dan sel sperma untuk membentuk zigot yang merupakan sel tunggal yang akan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi pada berbagai jenis hewan dapat dibedakan berdasarkan tempat berlangsungnya, yaitu fertilisasi secara eksternal, fertilisasi secara eksternal. Fertilisasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina, biasanya di lingkungan air. Umumnya terjadi pada hewan air seperti ikan, amfibi, dan beberapa jenis invertebrata. Sperma dan ovum dilepaskan ke dalam air dan pembuahan terjadi secara acak. Contohnya ada ikan betina melepaskan telur ke dalam air dan ikan jantan melepaskan sperma di sekitarnya. Kedua, fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi ketika pembuahan dalam tubuh hewan betina. Umumnya terjadi pada hewan darat seperti mamalia, burung, reptil, dan beberapa jenis invertebrata. Sperma dimasukkan ke dalam tubuh betina melalui organ kopulasi atau melalui mekanisme lain. Contohnya, mamalia jantan memasukkan sperma ke dalam vagina betina melalui penis. Fertilisasi memiliki beberapa fungsi, antara lain transmigran dari paternal dan maternal kepada keturunannya. Kedua, merangsang sel telur untuk berkembang lebih lanjut. Ketiga, menghasilkan terjadinya singamia, yaitu peleburan sifat genetis paternal dan maternal. Yang keempat, mempertahankan kondisi diploditas suatu spesies tertentu dari jenisnya. Yang kelima, penentuan jenis kelamin secara genetis. Perjalanan ovum menuju tempat berlangsungnya fertilisasi dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, perjalanan melalui peritoneum. Hewan, terutama pada mamalia, yang mana proses ovum dilepaskan dari ovarium selama ovulasi, kemudian memasuki rongga perut atau peritoneum, yang mana mekanismenya itu terjadi ketika gerakan ovum melalui peritoneum dipengaruhi oleh gerakan silia pada fimbria, yaitu ujung tuba Fallopi yang berdekatan dengan ovarium. Gerakan silia ini membantu menangkap ovum dan mengarahkannya ke tuba Fallopi, yang mana tujuannya itu ovarium ini akan diangkut ke tuba Fallopi, tempat fertilisasi biasanya terjadi. Yang kedua, ada perjalanan melalui tuba Fallopi. Hewannya itu pertama itu ada mamalia, yang mana proses ini terjadi ketika ovum bergerak melalui tuba Fallopi yang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, yang mana mekanismenya ini terjadi ketika gerakan ovum melalui tuba Fallopi didorong oleh kontraksi otot polos di dinding tuba dan gerakan silia pada lapisan epitelium tuba,
yang mana tujuannya ovum akan bergerak ke ampula tuba falopi, bagian terluas tuba falopi, yang mana tempat fertilisasi biasanya terjadi. Yang ketiga, perjalanan keluar tubuh induk bagi hewan yang fertilisasinya berlangsung secara eksternal. Hewannya itu ada ikan, amfibi, dan beberapa jenis invertebrata. Prosesnya itu terjadi ketika ovum dilepaskan dari ovarium dan langsung keluar dari tubuh induk ke lingkungan eksternal, biasanya itu air. Mekanismenya itu terjadi ketika gerakan ovum keluar dari tubuh induk dipengaruhi oleh kontraksi otot polos, dinding ovarium, dan tuba falopi, yang mana tujuannya ini ovum akan bertemu dengan sperma di lingkungan eksternal dan fertilisasinya terjadi di luar tubuh induk. Perjalanan ovum melalui peritoneum dan tuba falopi merupakan proses yang terkoordinasi dan diatur oleh hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron. Waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ovum dari ovarium hingga tempat fertilisasi bervariasi antara spesiesnya. Pada beberapa hewan seperti manusia, fertilisasi dapat terjadi di bagian lain tuba falopi seperti isthmus, tetapi ampula tetap merupakan lokasi yang paling umum. Apa itu pembelahan zigot? Pembelahan zigot juga dikenal sebagai cleavage, adalah tahapan awal perkembangan embrio yang terjadi setelah fertilisasi. Zigots, sel tunggal yang terbentuk dari peleburan sel telur dan sperma, akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang untuk menghasilkan banyak sel yang lebih kecil. Proses ini tidak disertai dengan pertumbuhan sel, sehingga ukuran keseluruhan embrio tetap sama. Pembelahan zigot berbeda dengan pembelahan mitosis biasa yang berlangsung pada stadium lanjut perkembangan dan pada organisme dewasa. Pada stadium lanjut perkembangan sebelum sel membelah, mereka mengalami perubahan ukuran kira-kira sama dengan ukuran sel sebelum membelah. Jadi pada stadium lanjut perkembangan atau pada organisme dewasa, ukuran sel rata-rata dipelihara pada setiap jaringan. Selama pembelahan zigot, urutan pembelahan blastomer tidak dipisahkan oleh pertumbuhan. Dalam hal ini, ukuran blastomer tidak meningkat hingga pembelahan berikutnya dimulai. Akibatnya, setiap pembelahan menghasilkan blastomer dengan ukuran setengah dari blastomer asal. Jadi, pembelahan zigot dimulai dari suatu sel yang ukurannya amat besar dan berakhir dengan jumlah sel yang dengan ukuran yang kecil. Simetri dan tipe pembelahannya. Pembelahan pada zigot dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Misalnya pembelahan pada Echinodermata dan Amphiosus. Yang kedua, pembelahan spiral holoblastik. Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Pada pembelahan spiral, orientasi spindle mitosis bukan paralel atau tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur, tetapi orientasinya adalah miring sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas atau di bawah blastomer yang lain. Akibat bergesernya posisi dari spindle mitosis menyebabkan sel-sel blastomer bagian atas berada di atas permukaan dua blastomer yang berada di bawahnya.
Yang ketiga, pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada tunicata dan nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Yang keempat ada pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional holoblastik dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat. Orientasi blastomernya adalah khas. Pembelahan pertama adalah pembelahan secara ekuatorial. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana pada pembelahan awal embrio mamalia tidak sinkron. Blastomer pada embrio mamalia tidak semua membelah pada waktu yang sama. Jadi blastomer pada embrio mamalia tidak bertambah dari stadium 2 sel ke 4 sel dan 4 sel menjadi 8 sel. Yang kelima ada pembelahan diskoidal meroplastik. Pembelahan diskoidal meroplastik dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub animal telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Keenam, pembelahan superficial meroplastik. Pembelahan superficial meroplastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila sp dihasilkan inti sebanyak 256. Inti-inti tersebut dinamakan energit. Energit selanjutnya bermigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Embrio pada saat ini disebut stadium syncytial blastodrome. Karakteristik pembelahan zigot. Yang pertama, cepat. Pembelahan zigot terjadi dengan cepat dan setiap sel baru akan membelah lagi dalam waktu singkat. Yang kedua, simetris. Pembelahan zigot biasanya terjadi secara simetris, menghasilkan sel-sel yang sama besar dan bentuk. Yang ketiga, tidak disertai pertumbuhan. Pembelahan zigot tidak disertai dengan pertumbuhan sel sehingga ukuran keseluruhan embrio tetap sama. Pentingnya pembelahan zigot. Yang pertama, peningkatan jumlah sel. Pembelahan zigot meningkatkan jumlah sel embrio, yang mana memungkinkan perkembangan embrio menjadi lebih kompleks. Yang kedua, pembentukan lapisan germinal. Pembelahan zigot akan menghasilkan sel-sel yang berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal utama: ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Lapisan-lapisan ini yang akan berkembang menjadi berbagai organ dan jaringan pada tubuh hewan. Hasil pembelahan zigot. Yang pertama ada morula. Setelah beberapa kali pembelahan, zigot akan membentuk kumpulan sel padat yang disebut morula. Yang kedua ada blastula. Morula akan terus membelah dan membentuk rongga di tengahnya yang disebut blastosal. Struktur ini disebut blastula. Stadium gastrula merupakan tahapan penting dalam perkembangan embrio setelah blastula. Pada tahap ini, embrio mengalami
perubahan bentuk dan struktur yang signifikan yang menentukan arah perkembangannya menjadi individu yang kompleks. Proses gastrulasi, perpindahan sel. Gastrulasi diawali dengan perpindahan sel-sel dari blastula yang membentuk 3 lapisan germinal utama, yaitu ektoderm, yaitu lapisan terluar yang akan berkembang menjadi kulit, sistem saraf, dan organ sensorik. Mesoderm yaitu lapisan tengah yang akan berkembang menjadi otot, tulang, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. Yang ketiga ada endoderm yaitu lapisan terdalam yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan kelenjar endokrin. Pembentukan arkenteron. Perpindahan sel-sel ini akan membentuk rongga baru di dalam embrio yang disebut arkenteron yang merupakan cikal bakal saluran pencernaan. Yang ketiga ada pembentukan blastoporus yang mana lubang yang menghubungkan arkenteron dengan lingkungan luar disebut blastoporus yang akan berkembang menjadi anus pada sebagian besar hewan. Pentingnya stadium gastrula. Yang pertama, pembentukan 3 lapisan germinal. Gastrulasi merupakan proses penting yang menentukan struktur dasar embrio dan menentukan arah perkembangan organ-organ tubuh. Yang kedua, pembentukan arkenteron. Arkenteron akan berkembang menjadi saluran pencernaan yang merupakan sistem organ vital untuk nutrisi dan pencernaan makanan. Yang ketiga, pembentukan blastoporus. Blastoporus akan berkembang menjadi anus atau mulut tergantung pada jenis hewan. Adapun contoh gastrulasi yaitu gastrulasi pada kata. Pada kata, gastrulasi terjadi dengan cara invaginasi, yaitu sel-sel di bagian vegetal blastula akan masuk ke dalam rongga blastusol. Yang kedua ada gastrulasi pada ayam. Pada ayam, gastrulasi terjadi dengan cara epibol, yaitu sel-sel di bagian animal blastula akan menutupi sel-sel di bagian vegetal. Neurula dan organogenesis. Perkembangan embrio merupakan proses yang kompleks dan menakjubkan yang melibatkan serangkaian tahapan yang terkoordinasi. 2 tahapan penting dalam perkembangan embrio adalah neurula dan organogenesis. Neurula yaitu pembentukan sistem saraf. Neurula adalah tahap perkembangan embrio setelah gastrula di mana sistem saraf mulai terbentuk. Proses pembentukan sistem saraf ini disebut neurulasi. Pada tahap ini, ektoderm lapisan keluar embrio akan menetap membentuk neural plate yang kemudian akan menetap lagi membentuk neural tube. Neural tube ini akan berkembang menjadi otak dan susun tulang mata yang merupakan komponen utama sistem saraf tersebut. Contoh neuralasi pada vertebrata, neural plate akan melipat ke dalam membentuk neural growth yang kemudian akan membentuk neural tube. Pada invertebrata, neuralasi dapat terjadi dengan cara yang berbeda seperti invaginasi atau delaminasi. Organogenesis yaitu pembentukan organ. Organogenesis adalah tahap perkembangan embrio setelah neurula, di mana berbagai organ mulai terbentuk dari 3 lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setiap lapisan germinal akan berkembang menjadi organ-organ yang berbeda. Kemudian ektoderm akan berkembang menjadi kulit, rambut, kuku, sistem saraf, dan organ sensorik.
Mesoderm akan berkembang menjadi otot, tulang, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Kemudian endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan kelenjar endokrin. Contoh organogenesis, pembentukan jantung. Jantung terbentuk dari mesoderm yang akan berkembang menjadi otot jantung, pembuluh darah, dan katup jantung. Yang kedua ada pembentukan paru-paru. Paru-paru terbentuk dari endoderm yang akan berkembang menjadi bronkus, alveoli, dan jaringan paru-paru lainnya. Hubungan neurula dan organogenesis. Neurula dan organogenesis merupakan tahapan yang saling berhubungan. Pembentukan sistem saraf pada tahap neurula akan mempengaruhi perkembangan organ-organ lainnya. Misalnya, sistem saraf akan mengontrol fungsi organ-organ tubuh dan mengatur perkembangan organ-organ lainnya. Apa itu morfogenesis? Morfogenesis adalah proses pembentukan bentuk dan struktur tubuh organisme. Pada hewan vertebrata, morfogenesis merupakan proses yang kompleks dan terkoordinasi yang melibatkan serangkaian tahapan perkembangan mulai dari pembuahan hingga kelahiran. Berikut adalah penjelasan mengenai morfogenesis dalam pembentukan tubuh hewan vertebrata. Yang pertama, tahapan awal morfogenesis. Pembuahan. Pertemuan sel telur dan sel sperma membentuk zigot, sel tunggal yang mengandung informasi genetik dari kedua orang tua. Pembelahan zigot akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang yang menghasilkan banyak sel yang lebih kecil. Blastulasi, yaitu pembelahan zigot akan membentuk blastula, bola sel berongga yang berisi cairan di dalamnya. Gastrulasi, pada tahap ini sel-sel blastula akan bermigrasi dan berdiferensiasi membentuk 3 lapisan germinal: ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pembentukan organ dan sistem organ. Neurulasi. Ektoderm akan melipat membentuk neural tube yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Organogenesis, yaitu 3 lapisan germinal akan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem organ seperti jantung, paru-paru, usus, otot, tulang, dan kulit. Peranan faktor-faktor pengatur. Yang pertama ada gen. Gen ialah memainkan peran penting dalam mengatur morfogenesis. Gen yang berbeda akan diaktifkan pada waktu yang berbeda, mengontrol perkembangan sel-sel dan jaringan. Faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan merupakan protein yang merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel. Yang ketiga ada matriks ekstraselular. Matriks ekstraselular merupakan jaringan yang mengelilingi sel, memberikan dukungan struktural dan sinyal untuk perkembangan sel. Yang keempat ada interaksi sel. Interaksi antara sel-sel yang berbeda memainkan peran penting dalam morfogenesis. Contoh morfogenesis pada hewan vertebrata. Yang pembentukan anggota gerak. Anggota gerak vertebrata terbentuk dari mesoderm yang akan berkembang menjadi tulang, otot, dan jaringan lainnya. Pembentukan wajah. Wajah vertebrata dibentuk dari ektoderm dan mesoderm yang akan berkembang menjadi
tulang wajah, otot wajah, dan jaringan lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.